Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, ini dokumen yang di-share di Sekolah Penggerak ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita coba simak beberapa pertanyaan seputar capaian pembelajaran Bapak Ibu. Ini, apakah sekolah dapat membuat capaian pembelajaran sendiri? Jawabannya, tentu tidak Bapak Ibu. Capaian pembelajaran sifatnya terberi di given ya. Jadi dokumen capaian pembelajaran ini adalah dokumen dari pemerintah ya Bapak Ibu, yang menjadi dasar minimum capaian pembelajaran untuk setiap bidang studi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kurikulum operasional satuan pendidikan, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, serta modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu minimum konten, inti dan kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap fase ya, yang dokumennya itu resmi dari pemerintah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu merujuk dokumen capaian pembelajaran sebelum menentukan TP, ATP, dan pembuatan modul ajar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa capaian pembelajaran disusun menggunakan metode backwardation, Bapak Ibu? Jadi capaian pembelajaran itu mengetahui tujuan akhir pembelajaran, ya. Guru dapat merancang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, asesmen dan kegiatan pembelajaran, serta instruksi yang tepat, bermakna, relevan dengan kondisi siswa dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi maksudnya adalah kita tahu nih Bapak Ibu, akhirnya misalnya kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris, mereka bisa speaking, reading, sederhananya ya, speaking, reading, writing, and listening, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam konteks apa misalnya mereka berbagi pendapat, misalnya berbagi gagasan, nah itu tujuan akhir fase D misalnya. Nah, Bapak Ibu harus membuat skenario-nya Bapak Ibu, bagaimana cara mencapai elemen tersebut, gitu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan akhirnya yang diinginkan apa, kita buat skenario-nya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase dan pengurangan konten materi akan mendorong tercapainya kompetensi dan bukan berarti penurunan standar. Jadi pembelajaran berdasarkan fase merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian belajar atau teaching at the right level, Bapak Ibu ya. Mengajar pada tahap capaian yang sesuai. Rentang waktu belajar yang lebih lama dalam fase memberikan kesempatan siswa dalam benar-benar memahami sebuah konsep dan mendalami sebuah keterampilan, bukan sekedar mengejar ketuntasan materi atau berpusat pada guru dan konteks. Gitu ya Bapak Ibu, jadi bukan per kelas, tapi per fase. Capaian pembelajaran dibuat per fase. Jadi, peserta didik punya rentang waktu, kalau misalnya fase D, 7, 8, 9 untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bukan pas di kelas 7, ataupun di kelas 8, atau kelas 9. Tapi TP-nya tetap Bapak Ibu skemakan, supaya nanti di akhir tetap bisa tercapai capaian pembelajaran tersebut. Gitu. Terus pengurangan materi merupakan konsekuensi untuk merancang kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada kompetensi dan karakter. Materi yang disampaikan harus esensial, relevan dengan kehidupan, dan bermakna untuk siswa. Jadi harus kontekstual ya Bapak Ibu. Sebisa mungkin kontekstual, biar peserta didik bisa memaknai kebermanfaatan dari materi Bapak Ibu. Misalnya nih dalam pembelajaran bahasa Inggris kan ada gagasan terkait dengan konteks kehidupan di rumah, sekolah, atau di kelas misalnya. Mereka bisa kasih pendapat dalam bahasa Inggris. Nah ini kan mereka tahu kebermanfaatannya apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Preach dan Giti tahun 2015 mengungkapkan bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan memahami konsep di kelas-kelas awal di sekolah dasar juga mengalami kesulitan di jenjang berikutnya. Artinya padatnya materi pelajaran membawa dampak yang panjang dan siswa kehilangan kesempatan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Penting Bapak Ibu kita melakukan analisis awal Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin melakukan pengulangan sebentar ya Bapak Ibu, dan jangan terlalu memaksakan materi kita kalau ternyata dalam penilaian awal
Asesmen awal peserta didik masih jauh dari standar untuk mencapai kompetensi yang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memodifikasi dokumen ATP milik orang lain, tapi Bapak Ibu perlu sekali menyesuaikan dengan konteks, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik kita, Bapak Ibu. Dan pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan kompetensi? Ini ya Bapak Ibu ya. Kan tadi disebut dalam capaian pembelajaran itu ada kompetensi inti dan konten inti. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi itu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Ini kata Badan Nasional Sertifikasi Profesi 2014. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kompetensi itu adalah karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang, Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak kita tuh nggak keluar dengan beragam banyak konten yang memberatkan mereka tanpa mereka punya skill mengaplikasikan kebermanfaatan dari apa yang mereka pelajari, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan yang ke-6. Bagaimana 6 aspek pemahaman dapat membantu saya merancang asesmen dan kegiatan yang efektif membantu pemahaman siswa mencapai CP? Bapak Ibu, jadi 6 aspek ya, pemahaman yang merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari. Jika siswa melakukan salah satu dari ke-6 aspek tersebut, ya, berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Guru dapat menggunakan 6 aspek pemahaman ini untuk menentukan bentuk pemahaman yang perlu didemonstrasikan. Nah, ini punyanya Wijin ya Bapak Ibu, 6 aspek pemahaman yang bisa menjadi indikator bahwa siswa itu sudah mampu mencapai CP ya Bapak Ibu ya. Nah, ini fasenya ada mampu menjelaskan, menginterpretasikan, menerapkan, berempati, memiliki sebuah sudut pandang, dan memiliki pengenalan diri. Dan ini bukan hierarki Bapak Ibu ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua mata pelajaran memiliki elemen yang sama dengan pelajaran lainnya? Tidak selalu, Bapak Ibu. Setiap mata pelajaran memiliki elemen yang berbeda-beda atau sama ya dengan mata pelajaran lainnya, tergantung dari karakteristik mata pelajaran itu sendiri, Bapak Ibu. Yang hampir mirip-mirip ini kalau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ya Bapak Ibu ya. Kalau yang elemen yang berbeda misalnya kayak matematika, elemennya itu adalah konten intinya, konten dasarnya gitu. Nah, sekarang masuk pertanyaan berikutnya, apakah elemen CP sebuah mata pelajaran sama dengan semua fase? Ya Bapak Ibu. Elemen CP dalam setiap fase itu sama. Elemen dalam CP sebuah mata pelajaran sama dari fase A sampai F. Yang membedakan adalah kompleksitas dan kedalaman materinya. Yang artinya kompetensi peserta didik pun berkembang dari fase ke fase. Ya Bapak Ibu, artinya nih, sebagai contoh dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, terdapat 4 elemen utama: menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis ya. Ini ada dari sejak fase A sampai dengan fase F, Bapak Ibu. Hanya kompleksitas dan kedalaman materinya aja yang berbeda. Ya, karena kan tingkat kognitifnya juga kan berbeda ya, terus berkembang. Oke, selanjutnya. Apakah sebuah kegiatan pembelajaran harus dapat meliputi seluruh elemen CP mata pelajaran tersebut? Nah, Bapak Ibu, tidak ya Bapak Ibu. Anda dapat menggunakan hanya 1 atau 2 elemen saja dalam sebuah kegiatan. Yang terpenting siswa dapat mengembangkan kompetensi yang dituju elemen CP tersebut dengan optimal. Ya Bapak Ibu, jadi yang penting Bapak Ibu bisa memfasilitasi peserta didik dengan kompetensi yang ada dalam capaian pembelajaran. Ya Bapak Ibu, kalau dirasa berat, ya silakan pilih 1 atau 2 elemen saja Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan dan peran elemen dengan kompetensi yang dituju CP? Nah, setiap elemen memiliki peran dan capaiannya masing-masing untuk membangun pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang pada saling terhubung dan saling menunjang membangun kompetensi seseorang agar dapat mencapai CP mata pelajaran tersebut. Elemen-elemen tersebut umumnya tidak bersifat hierarkis ya Bapak Ibu ya. Yang sedikit hierarkis tuh elemennya di mata pelajaran matematika ya, sepertinya bagus karena dia kontennya bilangan. Ketika anak-anak misalnya mau belajar tentang statistik gitu kan, mereka kan harus belajar bilangan dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang lain kayaknya nggak hierarkis. Tapi nanti Bapak Ibu sebagai praktisi bisa mempertimbangkan ya dari analisis CP itu kira-kira
apakah ini jadi mata pelajaran atau materi atau konten prasyarat atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah CP memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar? Tidak Bapak Ibu, CP dinyatakan dalam bentuk paragraf atau narasi berisi kompetensi ya. Kompetensi di sini tuh disebutnya kesatuan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap ya Bapak Ibu yang perlu dicapai oleh siswa di akhir sebuah fase. Jadi kalau kompetensi inti dan kompetensi dasar itu ada di kurikulum 2013. Kalau di CP itu bentuknya adalah paragraf atau narasi. Ya Bapak Ibu bisa melihat di dokumen capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya Bapak Ibu pertanyaannya adalah apakah CP menggantikan standar kompetensi lulusan? Tidak Bapak Ibu. Dalam kerangka kurikulum, CP keduduknya di bawah SNP, Standar Nasional Pendidikan, setara dengan KI atau KD dalam kurikulum 2013. CP disusun berdasarkan SKL dan standar isi. Bapak Ibu bisa lihat skema dari kerangka dasar kurikulum merdeka. Di situ terlihat Bapak Ibu posisi dari CP ini dan SKL ini seperti apa. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana apabila terdapat perbedaan kemampuan atau level capaian pembelajaran dalam suatu kelas. Misalnya nih dalam kelas 5 ternyata masih ada siswa yang masih berada di fase B, sementara yang lain sudah sesuai berada di fase C. Misalnya kita ngajar di fase C Bapak Ibu ya, terus ternyata anak kita itu masih kemampuannya di fase B, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4 ya. Fase A itu kelas 1, 2, fase B itu 2, 3, 1, 2, fase B itu 3, 4, dan fase C itu 5 dan 6. Nah, pertanyaannya, ya jawabannya Bapak Ibu, sangat penting untuk melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif di awal pembelajaran akan dibahas dalam modul asesmen. Jadi ini Bapak Ibu penting sekali melakukan analisis diagnostik atau di sekarang penyebutannya adalah asesmen awal ya Bapak Ibu ya. Nah, hasil asesmen diagnostik atau asesmen awal ini akan menentukan CP yang akan digunakan dalam kelas tersebut Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasinya dapat digunakan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Sangat memungkinkan dalam satu kelas digunakan 2 CP. Contoh, siswa dengan kemampuan umum digunakan CP fase tersebut ya, dan siswa dengan kemampuan melampaui fase C tetap menggunakan fase C ya, dalam bentuk pengayaan atau pendalaman, dan siswa yang masih berada di fase B menggunakan CP fase B dengan dampingan guru remedial. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus ya, ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau di kelas inklusi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat nih di 2 CP Bapak Ibu ya. Ini akan menjadi tantangan berat buat Bapak Ibu tentunya, pastinya Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya memaksakan ternyata anak ini nih untuk capaian pembelajaran C, padahal mereka belum sukses ya, artinya belum bisa mencapai pembelajaran di fase B, mereka akan tertatih-tatih dan Bapak Ibu pun akan tertatih-tatih Bapak Ibu. Ya. Oke. Selanjutnya apakah dengan sistem fase, apakah siswa yang tertinggal fase akan mengalami tinggal kelas atau tidak naik kelas? Ya Bapak Ibu, dalam kurikulum merdeka tidak ada istilah tidak naik kelas Bapak Ibu. Siswa tetap akan naik kelas dengan catatan perkembangan masing-masing yang dapat dijadikan landasan untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai levelnya. Penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas tidak memberikan banyak manfaat untuk anak. Ya, capaian akademik mereka tidak akan membaik, malah menurunkan rasa percaya diri anak ya, self-efficacy peserta didik. Ya, sehingga kita perlu untuk memotivasi mereka juga untuk meningkatkan kemampuan di bidang akademis gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah satuan pendidikan dapat membuat CP sendiri? Tidak Bapak Ibu ya. Analisis atau dokumen CP ini dari pemerintah yang menjadi dasar untuk penurunan menjadi TP dan ATP serta modul ajar. Ya, Bapak Ibu, CP ini adalah dokumen yang diberikan oleh pemerintah yang berisi kompetensi dan konten inti minimal bidang studi kita nanti. Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa CP hanya memuat tujuan akhir pembelajaran dan rentang waktu untuk mencapainya? Jadi setiap satuan pendidikan diberikan keleluasan untuk menentukan kurikulum operasional sekolah, Bapak Ibu, atau kurikulum operasional satuan pendidikan, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran serta modul ajar berdasarkan CP, ya, dengan mempertimbangkan kekhasan, potensi dan konteks sekolah, ya, serta kemampuan dan karakteristik peserta didiknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, oke, sekian saya rasa cukup.
Kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.